Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah riset operasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan proyek optimasi biaya-biaya penyaluran sawit ke pabrik menggunakan metode transportasi. Baiklah, langsung saja kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Faujian Hari Salma, Yayan Nugraha Putra, Ofeli dan Wahyu, dan saya sendiri Andrew Silalahi, serta Ofrendi Alsa. Baiklah, untuk materi selanjutnya, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ofran Elsa dengan NIM F1S1221155. Di sini saya akan membacakan materi pendahuluan yang dimana pada latar belakang industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun efisiensi rantai pasok terutama penyaluran buah sawit dari kebun ke pabrik masih menjadi tantangan. Faktor-faktor seperti jarak, infrastruktur, kapasitas angkut, dan fluktuasi harga bahan bakar mempengaruhi biaya operasional. Untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas, diperlukan optimasi melalui metode transportasi dalam riset operasi yang dapat membantu meminimalkan biaya distribusi secara efisien. Dan untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah ketidaknyamanan distribusi, yaitu dibagi menjadi dua kasus, di mana bagaimana mengoptimalkan rute distribusi sawit dari 3 kebun ke pabrik. Dan selanjutnya, apakah kapasitas angkut sudah dimanfaatkan secara optimal? Dan untuk masalah yang kedua adalah variabilitas biaya transportasi, yang dimana rumusan masalahnya adalah bagaimana mengelola fluktuasi biaya bahan bakar dan dampaknya pada biaya transportasi. Dan selanjutnya, apakah ada moda transportasi alternatif yang lebih hemat tanpa mengurangi efisiensi? Tuh slide selanjutnya. Dan untuk selanjutnya adalah tujuan penelitian. Proyek ini bertujuan untuk mengaplikasikan metode transportasi dalam optimasi biaya penyaluran sawit dari kebun ke pabrik. Dengan menggunakan data yang relevan dan teknik pemodelan matematika, diharapkan dapat ditemukan pola distribusi optimal yang mampu menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas dan efektivitas penyaluran. Dan manfaat penelitiannya sendiri, hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pelaku industri kelapa sawit dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran yang baik dalam penerapan konsep riset operasi pada kasus nyata di industri, membantu mahasiswa memahami relevansi dan aplikasi praktis dari teori yang dipelajari di kelas. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, itu dipersilakan. Langsung ke hasil analisis data, yaitu Yahya, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis data yang didapat dari hasil wawancara kepada narasumber. Di sini berdasarkan dari keterangan narasumber, didapatkan data yaitu lokasi dari kebun itu terdapat di 3 tempat, yaitu Muara Siau, Talang Asel, dan Tanjung Dalam. Kemudian untuk pabriknya sendiri
yang menampung buah sawit tersebut yaitu ada 3, yaitu Tabir, Sarolangun, dan Bungo, di mana masing-masing memiliki biaya tersendiri untuk biaya penyalurannya. Dengan di Muara Siau, masing-masing untuk Tabir, Sarolangun, dan Bungo yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian talang asal yaitu 2, 3, dan 5, serta talang dalam yaitu 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk permintaannya sendiri yaitu dari ketiga pabrik tersebut meminta total 70 ton, sedangkan penawaran yang disediakan oleh narasumber yaitu sekitarnya 70 ton juga. Kalau begitu, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan metode pengumpulan data akan dijelaskan oleh rekan saya, Ovelidan. Dipersilakan kepada Ovelidan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan pengumpulan data. Yang pertama ada alat dan bahan. Yang pertama adalah laptop yang digunakan sebagai media pembuat dan pembuka dokumen hasil dari wawancara dengan narasumber. Yang kedua ada pena dan pulpen, yang dimana digunakan untuk mencatat data dan informasi penting selama wawancara yang dilakukan. Yang ketiga ada smartphone yang digunakan untuk menghubungi narasumber dan berkomunikasi dengan tim penelitian yang berkaitan. Yang keempat ada WhatsApp yang dimana sebagai media digital penunjang kegiatan wawancara dan media komunikasi. Yang kelima tentu saja harus ada kuota internet untuk melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber untuk penelitian. Yang kedua ada tabel prosedur kerja yang dimana prosedur pertama yaitu menghubungi dan menjadwalkan wawancara dengan narasumber. Yang dimana untuk menentukan jadwal dan hari untuk melakukan wawancara. Yang kedua ada menyusun pertanyaan untuk wawancara, yang dimana membuat daftar pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut susun untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan penyaluran sawit. Yang ketiga ada melakukan sesi wawancara online dengan narasumber. Wawancara dilakukan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya menggunakan video call WhatsApp, mencatat jawaban dan informasi yang diperoleh. Yang keempat ada analisis data dan hasil wawancara. Data yang telah diperoleh sebelumnya dari narasumber disusun dan dikelompokkan sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian diolah untuk dianalisis menjadi data yang lebih lanjut. Yang kelima ada mengolah data, yaitu dengan menghitung data yang telah diperoleh menggunakan metode less cost value dan stepping stone untuk optimisasi menggunakan metode transportasi. Yang keenam ada penyusunan laporan, yang dimana hasil analisis data dari wawancara dan hasil pengolahan metode transportasi disusun menjadi laporan yang sistematis. Laporan mencakup pendahuluan, metodologi, hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketujuh ada menampilkan hasil, yang dimana hasil laporan submit ke learning berupa link presentasi yang telah dilakukan sebelumnya secara online melalui Zoom atau media lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya Ovel. Untuk selanjutnya yaitu bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Ojen Harisalma. Kepada Ojen Harisalma dipersilakan. Terima kasih, Andrew. Penerapan metode least cost mampu memberikan solusi yang signifikan dalam meminimalisir biaya distribusi. Melalui pendekatan ini, total biaya distribusi berhasil ditekan hingga mencapai angka Rp1.940.000. Optimalisasi ini menunjukkan efektivitas LCV dalam mengambil keputusan logistik, khususnya dalam proses penyaluran hasil produksi kelapa sawit ke pabrik dengan mempertimbangkan efisiensi biaya secara keseluruhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Andrew.
Baiklah, terima kasih. Sekian dari kami presentasi mata kuliah riset operasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kelebihan kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.